Berikut ini adalah materi selanjutnya dari pemateri kita yang dari Perpusnas ya. Oke, tetap stay tune. Joy. Perpustakaan lapas juga dia bisa menggunakan data BPS karena di lapas itu kan yang dibidik adalah narapidana yang nantinya juga pasti akan selesai rehabilitasinya kan, dia pasti kembali ke masyarakat. Nah tentunya dia butuh dibekali dengan keterampilan yang bisa dikerjakan di daerah tersebut, apakah bisa dengan bertani atau wirausaha atau apa. Nah tentu di lapas itu sediakan koleksi-koleksi yang menunjang dia untuk dapat berkreasi dengan keterampilannya itu. Lanjut, itu contoh tadi. Nah ini contoh sumber data yang sudah ada, data perpustakaan. Biasanya Bapak Ibu pengelola suka bikin yang kayak gini, suka membuat yang seperti ini, berdasarkan umur, kemudian dibuat per bulan. Terus biasanya di kolom kanan tuh seharusnya ada jumlah ya. Iya, atau di bawahnya juga biasanya ada jumlah. Nah, ini contoh data eksternal. Ini kami cantumkan dari BPS Kabupaten Banyuwangi yang sebelah kanan dari Kabupaten Samosir. Jadi judulnya sih kadang-kadang beda-beda, tapi isinya bisa jadi sama. Nah, cara mengumpulkan dan mengolah sumber data yang sudah ada. Jadi langkah pertama adalah membuat profil. Ini diperoleh dari data internal dan eksternal. Kemudian susun ke dalam matriks 2 dimensi. Jadi dalam matriks itu kita akan membuat profil pemustakanya, komunitas, kemudian kita akan membuat profil pemustaka dan perpustakaannya. Lalu yang terakhir kita akan memetakan arus informasinya. Ini disusun dalam bentuk laporan. Nah, cara mengumpulkan dan mengolah sumber data yang ada. Ini tadi sudah saya sebut, dibuat profil dengan mengelompokkan berdasarkan karakteristik populasi dan kelompok pengguna. Kemudian buat daftar sumber daya koleksi yang sudah dimiliki. Baik, lanjut. Nah, di matriks 2 dimensi kita akan membandingkan sumber daya yang paling banyak digunakan. Jadi nanti ada terbanyak, tersedikit. Kemudian pengguna yang paling banyak menggunakan sama pengguna yang sedikit menggunakan. Nanti kita lihat contohnya ya. Alat bantunya lembar matriks 2 dimensi. Lalu di pemetaan arus informasi, ini yang perlu dilakukan adalah selidiki para pemustaka yang tidak aktif. Nah, ini nanti akan kita bidik untuk menjadi pemustaka aktual. Informasi apa yang kira-kira cocok untuk kelompok yang tidak aktif ini? Ini nanti bisa digali lewat data potensi daerah. Kita dekatkan koleksi-koleksi yang sekiranya cocok dengan mereka. Kemudian petakan pemustaka yang potensial untuk didekati. Kemudian buat urutan prioritas dari masing-masing kelompok. Konversikan temuan dalam bentuk rekomendasi. Ini langkah terakhir. Nah, kalau Bapak Ibu cukup waktunya, bisa dilengkapi dengan membuat grafik, kemudian selidiki pemustaka yang tidak aktif. Nah, ini alat bantu untuk lembar deskripsi existing. Ya, halo say. Halo. Iya, ini baru Ya, halo mem. Lembar deskripsi berarti baru mengambil data aja. Nanti jumlah penduduknya berapa, kita cari di data BPS. Kemudian kelompok umur paling banyak di daerah tersebut. Nah, dibuat prioritas. Paling banyak, kurang banyak, sampai yang paling sedikit gitu. Nanti dorong ulang masuk mem. Nah, kemudian di bagian kanan itu adalah menggunakan data internal.
Jadi kita buat profil anggotanya, misalnya jumlah pengunjung tahun tetap X dorong berapa kasih masuk mem. Kalau per yang penting tahun, memang ada di kemudian jaringan berdasarkan bagus, dorong umur dorong dan kasih masuk mem. seterusnya. Tuh Nah, di bagian 3 adalah tentang koleksinya. bilang coba memba WA di grup, Jumlah koleksinya mohon berapa, kemudian yang mohon paling maaf banyak dipinjam yang jaringan mana. kurang bagus, tetap mohon Nanti kita dimasukkan lihat kembali. contoh ya. Coba cek Nah, di sesudah grup, itu mohon adalah dimasukkan kita kembali membuat mem. matriks B, 2 mem kelas B dimensi. atau Di A sini atau B. contohnya. Oh iya, mem bilang dulu. Oh, di sini Mohon dimasukkan memakai kembali grup kata B. peringkat tinggi dan peringkat Begitu, mem. rendah ya. Cepat mem. Nggak terbanyak tertinggi. Jadi misalnya populasi, nah, paling tinggi kelompok umurnya berapa, paling rendah kelompok umurnya berapa, disandingkan dua data itu. Kemudian di bawahnya karakteristik pemustaka, kelompok umur paling tinggi berapa, kelompok umur paling rendah berapa. Nanti kita pindahkan satu-satu caranya. Terus, oh iya, untuk materi sepertinya sudah, link materinya sudah di-share ke Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa download linknya nanti. Kalau misalnya itu linknya belum sampai ke Bapak Ibu, nanti akan dikirim ulang oleh panitia ke kolom chat. Boleh minta bantuan Pak host untuk materi analisisnya, linknya boleh di-share. Biar apa yang saya buka, Bapak Ibu bisa juga buka di tempat Bapak Ibu. Nah, ini adalah lembar selanjutnya. Setelah matrik 2 dimensi dibuat, kita membuat laporan. Jadi ada ringkasan eksekutif, cakupan dan metode analisis. Ringkasan eksekutif seperti misalnya kalau Bapak Ibu membuat lakip ya, lakip laporan kinerja perpustakaan. Kan biasanya ada eksekutif summary ya, atau ringkasan eksekutif. Bicara ruang lingkup, metode, kemudian hasil, baru kemudian di temuan deskripsi ini kita paparkan lebih detail lagi. Nah, slide selanjutnya adalah cara mengumpulkan dan mengolah data dari metode survei. Oh, ini sudah masuk ke metode yang kedua, yaitu survei. Yang pertama perlu dipahami dalam survei ini adalah populasi. Siapa sih yang disebut populasi? Populasi adalah seluruh penghuni, baik manusia maupun makhluk hidup, dalam suatu ruang tertentu. Ini menurut KBBI. Kemudian yang kedua, sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel. Nah, kemudian kalau sampel sendiri apa? Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan anggota populasi yang bersifat representatif. Nah, pada populasi seragam bisa dipilih bebas siapa aja yang akan jadi sampel. Namun untuk populasi yang beragam, ini sampelnya perlu keterwakilan dari berbagai kelas atau strata. Bisa berdasarkan umur, gender, pendapatan, pendidikan, dan seterusnya. Cara mudah untuk memahami sampel dan populasi adalah begini. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka masak sayur asem misalnya. Nah, kalau masak sayur asem itu kan dalam satu panci ya. Kalau satu panci itu disebut sebagai populasi. Nah, kemudian ngicipin rasanya, pasti kan perlu ngasih garam gitu ya. Ngasih garam, gula gitu. Ngicipinnya pakai sendok kan. Nah, ketika kita ngambil satu sendok, itu disebut sebagai sampel. Jadi kalau satu sendok diicipin, hambar nih, kurang garam, tambahin garam. Terus nambahinnya pasti sedikit-sedikit, gak mungkin satu sendok langsung bruk gitu. Bahasa saya bruk, karena itu bahasa Jawa. Jadi kalau satu sendok kebanyakan terus diicipin lagi, aduh keasinan, ya itu berarti sampelnya kurang representatif. Jadi seharusnya diicipin sedikit, tambah sedikit, diicipin lagi gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Jadi satu panci adalah populasi, satu sendok itu mewakili sampel. Atau biasanya kalau suka beli baju ya, suka mana sampelnya, mau lihat dulu. Nah, biasanya kalau sampelnya bagus, kita terus tertarik untuk beli. Sampel bajunya jelek sih, saya nggak jadi beli. Nah, itu karena sampelnya
dianggap mewakili seluruh barang yang dijual. Paham ya sampai sini ya? Nah, lanjut. Nah, untuk mengambil sampel dari populasi, biasanya kita menggunakan rumus Levin. Rumusnya seperti ini. N kecil, di sini keterangannya N kecil itu adalah jumlah sampel yang diambil sama dengan N besar atau populasi dibagi 1 plus N kali E kuadrat. E di sini adalah margin of error. Nah, di sini contohnya kita ingin margin of error-nya 5% atau taraf keyakinannya 95%. Maka